Baik, terima kasih Pak Nurolid sudah bersama kami untuk mengadakan coach. Baik, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Olid kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana perencanaan kemarin? Sudah ada progres? Kemarin sudah tentang anak yang berusaha untuk diajak sholat setelah istirahat, pada waktu istirahat sudah dijalankan dan alhamdulillah sudah bisa terlaksana dengan baik, Pak. Baik Pak Olid, rencana ke depan gimana ya? Untuk mengatasi yang kemarin Pak Olid sampaikan ada apa? Pemakaian geraha atau gimana perencanaannya itu? Kita fokus bagaimana merencanakan apa yang disampaikan Pak Khalid kemarin itu bisa terrealisasi, ya paling tidak 1 tahun ke depan ada perubahan fisik di SMA Negeri 1 Sampang gitu. Bisa diceritakan perencanaannya bagaimana Pak Khalid? Baik, jadi untuk sekarang ini kami sebagaimana kemarin yang sudah hasil coaching dengan Pak Pausi, bahwa bagi anak-anak, sebagian anak-anak yang tidak bisa sholat pada waktu istirahat, diadakan kerjasama antara wali kelas dengan guru agama, ya kemudian dengan BK. 3 unsur ini bersama-sama untuk menggalang, menggiring anak-anak agar sholat tepat pada waktunya, tanpa keluar sekolah, kemudian tanpa dengan tetap melaksanakan sholat tanpa meninggalkan kewajibannya. Itu rencana kemarin. Ini kalau misalkan ini sudah disampaikan, sudah berjalan, tetapi tetap tidak efektif, artinya masih ada anak yang tidak sholat karena memang adanya keterbatasan dari sarananya atau musolanya yang sempit, yang hanya bisa menampung lebih kurang 100 orang, padahal siswa SMA 1 sekitar 1.000 orang. Sehingga rencana kami ke depan itu akan dikonsultasikan dengan kepala sekolah agar tempat musola yang tidak muat itu mungkin ditampung di geraha. Demikian Pak Heri, Pak Pausi. Baik, terima kasih Pak Khalid. Kalau boleh diceritakan dalam bentuk apa itu konsultasinya dengan kepala sekolah? Apakah hanya sekedar omong-omong atau mungkin masuk dalam apa gitu di sekolah yang diinginkan oleh Pak Khalid? Jadi saya merencanakan akan dibahas di tingkat wakil kepala sekolah dengan kepala sekolah. Nanti akan dimintai pendapat dari 3 wakasek yang lain, yaitu wakasek sarana sendiri yang langsung menangani tentang sarana di SMA 1, kemudian wakasek humas, dan wakasek kurikulum. Tentunya dengan saya sendiri sebagai wakasek kesiswaan yang langsung menangani tentang anak-anak khususnya yang sholat, yang tidak sholat itu. Itu diadakan koordinasi dengan kepala sekolah, kira-kira rencana untuk membuka membuka tempat baru, yaitu geraha, untuk dijadikan sebagai musola sementara, apakah itu memungkinkan atau tidak. Demikian rencananya Pak Fauzi. Dalam bentuk apa itu Pak perencanaannya? Tertuang dalam apa itu? Ya, dalam rapat itu kan tentunya nanti akan ada kesepakatan. Apakah rencana
sholat di geraha itu bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan sudah disepakati, maka realisasinya itu adalah koordinasi sarananya. Jadi Wakasek Sarana akan koordinasi dengan pihak-pihak yang memungkinkan untuk itu jika kemudian pindah di geraha, seperti wali kelas lagi-lagi dengan guru agamanya. Karena yang pasti itu adalah minta nanti tenaga ke anak-anak OSIS untuk menyiapkan tempat, khususnya memberikan batas dan menggelar tikar di geraha. Kira-kira begitu, Pak Fauzi. Baik, selain pihak istilahnya internal dari sekolah sendiri, adakah pihak-pihak lain yang diajak oleh Pak Holid untuk membantu menyelesaikan masalah permasalahan tentang tidak muatnya atau kapasitas yang terbatas untuk menampung anak-anak sholat ini? Ada pihak lain yang diajak terlibat? Oh, iya, saya ingat ada namanya komite sekolah. Komite sekolah itu yang juga menggalang pendapat dan sebagainya dari masyarakat, khususnya dari wali murid yang peduli pada pendidikan. Memang pihak luar yang memungkinkan itu adalah dari komite sekolah. Dalam bentuk Demikian, apa itu? Dalam bentuk apa dukungan untuk penyelesaian perencanaan yang akan dilakukan oleh pihak sekolah? Dukungannya seperti apa dari komite itu? Ya, tentunya komite itu sebagai organisasi dari masyarakat yang peduli pada pendidikan, khususnya SMA 1 Sampang, tentunya akan berkoordinasi dengan pengurusnya sendiri, dan biasanya inisiatifnya itu mengumpulkan para wali murid untuk kemudian dimintai sumbangsihnya, baik berupa pikiran maupun tenaga, mungkin juga biaya, dana, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Biasanya komite itu merembuk atau pada awal pelajaran, karena kebetulan ini adalah bulan Juni dan bulan depan sudah tahun ajaran baru, biasanya komite itu mengumpulkan wali murid untuk sosialisasi dari rencana-rencananya. Dan kami berharap bahwa perluasan dari musola SMA 1 ini menjadi program dari komite sekolah untuk kemudian mendapatkan tanggapan dari komite sekolah. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Nurolid. Jadi ada dua rencana yang akan dipakai oleh Pak Holid selaku Waka Kesiswaan. Yang pertama adalah membuat program di tingkat Waka yang nantinya akan dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Entah itu nanti berupa perluasan maupun pemakaian ruang geraha sebagai alternatif. Kemudian yang kedua adalah dengan mengajak pihak komite sekolah untuk melakukan artinya diminta sumbangsihnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Begitu Pak Holid ya? Iya, begitu. Jadi dua rencana itu yang menjadi solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Iya. Kemudian Pak Holid, rencana itu kira-kira kapan direalisasikan gitu? Biasanya pada awal pelajaran, artinya pada awal masuk ini kan ada namanya MPLS. Nah, biasanya ada pra MPLS. Sebelum MPLS dilakukan, biasanya kepala sekolah itu pada bulan Juli, pada minggu pertama bulan Juli, biasanya kepala sekolah itu mengadakan rapat di tingkat Waka dulu, di tingkat Waka. Kemudian pada waktu masuk pertama, pada bulan Juli, hasil dari rapat di tingkat Waka itu dibawa di rapat pleno, rapat tingkat Dewan Guru. Nah, minimal untuk memberitahukan keputusan dari
rapat waka tadi untuk sosialisasi dan dukungan dari wali kelas dan juga dari guru agama serta BK untuk keberlanjutan dari rencana itu. Biasanya begitu biasanya. Dari rencana itu yang kira-kira mau didahulukan yang mana, Pak? Artinya komitenya dulu atau program sekolahnya dulu? Artinya program yang diusulkan oleh Waka itu. Yang mana duluan, Pak? Ya, menurut Pak yang paling efektif seperti itu. Tentunya ini kan secara berurutan waktu, Waka dulu, tingkat Waka rapat Waka ini kemudian dibawa ke mana? Dibawa ke pleno Dewan Guru. Nah, untuk jangka pendeknya rencananya itu mungkin bisa dengan sholat di Geraha itu untuk jangka pendeknya, karena bagaimanapun untuk merombak, memperlebar dan sebagainya dari musola itu perlu waktu. Sehingga jangka pendeknya mungkin di Geraha itu dulu. Senyampang itu dalam waktu itu mungkin perlu koordinasi dengan komite sekolah, untuk komite sekolah itu mengundang dari wali murid agar mau datang ke sekolah dan membicarakan tentang itu. Itu mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Walid. Jadi kalau saya simpulkan, dua rencana besar yang akan digunakan oleh Pak Walid sebagai waka kesiswaan. Yang pertama itu adalah program di level waka yang nantinya akan dikonsultasikan dengan kepala sekolah dengan membuka atau menggunakan ruang baru agar tertampung semua jamaah khusus siswa. Kemudian yang kedua adalah komite tadi. Jadi istilahnya kalau saya sebut itu seiring berjalan sehingga dua-duanya bisa sukses nantinya ketika sudah direalisasikan. Jadi komitmen dari sekolah bagaimana Pak Walid untuk merencanakan program ini? Dukungannya bagaimana dari guru? Seperti itu. Ada dukungan dari guru? Yang pasti dari sekolah, khususnya kepala sekolah itu sangat ingin sekali melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama atau minimal 3 kali, tiga tahap itu, kelas 10 bersama-sama semua sekitar 320-an orang bersama-sama semua, kelas 11 yang jumlah yang sama bersama-sama, kemudian tahap ketiga kelas 12 dalam jumlah yang kurang lebihnya sama bersama-sama dalam 3 tingkatan itu sekaligus. Kalau ini sebetulnya sekolah sendiri ingin melaksanakan seperti itu. Kalau dengan wali kelas, khususnya guru-guru, maka mungkin sekolah bisa menggunakan powernya untuk menekan, untuk meminta kepada guru-guru, tentunya dengan kesadaran yang tinggi, agar mengawasi, menggiring anak-anaknya untuk melaksanakan itu. Itu. Baik, terima kasih Pak Walid. Jadi rencananya sudah didukung oleh komponen sekolah, baik itu guru, siswa, kemudian terlebih lagi ada dukungan dari pihak komite sekolah. Jadi saya kira program atau perencanaannya Pak Walid sudah bagus. Nanti perlu komitmen untuk menjalankannya, karena kadang-kadang program itu terhenti di jalan, ada hal saja batu sandungan yang menghadang program itu. Saya doakan mudah-mudahan rencana program ke depan dari SMA Negeri 1 Sampang khususnya itu bisa berjalan, yakni dengan program sekolah sendiri dan dukungan dari semua komponen termasuk komite sekolah. Baik, saya cukupkan coaching kali ini Pak Walid. Mudah-mudahan bermanfaat. Programnya bisa berjalan dengan baik dan amin. Sukses semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.